Kalau soal perbedaan paham harusnya biasa saja. Tapi jika menyangkut politik, ini sekarang kan politik jadi Tuhan, jadi masalah, tetap jadi masalah. Manusia itu tidak kuat membawa nafsu. Berbicara amar ma'ruf nahi munkar saja, amar ma'ruf bil ma'ruf. Lalu begitu, bayangin saja. Assalamualaikum, selamat sore. Salam Rahayu. Masih berlanjut soal gerombolan yang datang ke pesantrennya Gus Fuad. Tentu kita sering dengar bahasa tabayun, ya kan? Sering kita dengar bahasa tabayun. Tetapi kadang yang namanya tabayun itu sepihak. Dia bisa bilang tabayun, bisa bilang itu cross check, tapi perilaku mereka sendiri kalau berbicara juga jarang yang tabayun. Tentu kita paham bagaimana di media-media banyak orang atau oknum bisa dibilang mudahnya menuduh liberal, kafir, munafik, penjilat dan lain sebagainya. Kalau soal perbedaan paham harusnya biasa saja. Tapi jika menyangkut politik, sekarang kan politik jadi Tuhan, tahu nggak? Orang lebih memilih karena sisi politik yang berbeda. Kebanyakan begitu. Walau juga ada yang tidak. Ini lihat dulu nih video kondisi terkini. Ini situasi kondisi terkini di Pondok Pesantren Rodotul Fatihah pimpinan Gus Fuad Pleret. Nah, masih banyak santri-santri dan Pak Polisi dan dari TNI yang bersiaga. Ada juga teman-teman dari Banser itu ngumpul di belakang sana, itu masih standby terus. Dari Banser yang sejak tadi malam sampai siang ini tetap siaga di pondok. Adanya kejadian ini kita ingin berpartisipasi, menjaga keamanan biar semuanya bisa kondusif, bisa tentrem, aman, apalagi menghadapi puasa. Dan ini juga memang salah satu tugas Banser. Dari semalam juga kita sudah mengirimkan beberapa personil, ya kita ingin Bantul aman tentram, tidak ada istilahnya kekerasan dan apalagi ini pondok pesantren, tempatnya orang ngaji, tempatnya orang ngaji agama, harus kita jaga sesuai dengan perintah dari para kiai. Kita harus menjaga. Jika udah ada polisi atau densus, boro-boro berani, biar penegak hukum yang bekerja. Lalu siapa pelakunya? Ini ada video pengakuan dari orang yang tahu kejadian. Ini dilihat. Masih nambahi arpane ini urung nganti anu aris ngantil. Kayane kowe sok jak. Hah? Ayo ngantil kiyaine to. Ayo yo debi polo karo santrine to. Dilalah ana aku, ana anu ya aku lah misah to, Beb. Nah, nek ora mati ning ngene dirayak. Ayo yo disingkirke to gone polsek. Nek ora ya rampung to. Dadi engko nek kowe diomongi anu wis ora sah. Nek iki ora sing kleru bodahe dhewe. Enggak. Ayo sing kleru ya si anu to, sing kleru ya si Aris to. Ayo duduk kiyaine to sing kleru. Ngono. Ora zamane kudune ning gone kiai ning pondok ya kudu wadap to. Nek bajingan kok gendo sing dianu karuan lah. Teko-teko jana wong iki rembukan apik-apik niate tabayun. Nek niate arep perang lak beda perkara to, Beb. Ini lho, Beb. Jadi silae engko nek yo keprovokasi kancane dhewe iki ora aku seksi moto ning kene. Sejurip ngerti dhewe persis kan aku ning sebelahe. Itu pengakuan dari salah satu temennya pelaku. Tentu kita tahu ini dari ex ormas apa, entah FPI atau FPI yang sekarang juga saya nggak tahu. Kalau hanya begini, saya nggak asing. Ya semoga apa yang dia katakan itu betul-betul jujur, betul-betul apa adanya, apa hanya karena takut atau apa.
Yang dilakukan itu udah salah tempat sesungguhnya, terutama area deket Jateng. Itu basisnya Banser gitu loh. Tentu tahu Banser itu jaganya itu apa. Tentu tahu Banser itu penjaga kiai. Kalau misalkan dia berkata begitu, saya pun nggak kaget. Ya semoga apa yang dia katakan itu betul-betul jujur. Harusnya ya tabayun itu datang, duduk, tenang, saling tukar pendapat, cocoknya yang mana, yang nggak cocok bagaimana. Jika ada salah minta maaf, jika saya juga salah minta maaf. Menjelaskannya bagaimana, kadang orang itu kan beda-beda. Di situ juga dibahas soal Bagus Fuad Balik katanya melarang Habib ceramah, padahal maksudnya itu Habib yang memang itu miring. Dalam artian miring ini Habib yang langkahnya salah. Sebutan Habib itu kan sesungguhnya bukan melulu itu ulama gitu loh. Penyanyi juga ada, tentara ada. Tentu kita tahu banyak gerakan politik itu mengatasnamakan agama saja dipakai kok, apalagi cuman kata tabayun misalkan. Bisa saja ada, kemungkinan ada tabayun jadi masalah. Harusnya tabayun kan mengklirkan masalah, pulang damai salaman, saling pelukan kan begitu. Kalau hanya mengatasnamakan tabayun, ya itu hanya akal-akalan. Misalkan itu ada niat akal-akalan. Dan untuk kiai-kiai NU ya, yang bisa dibilang kritis di internet, yang membela NU itu, jika ada tamu Anda nggak kenal, siapa saja pokoknya Anda nggak kenal, HP-nya harap dimatikan, nggak boleh bawa HP, itu aja. Calling itu Banser, calling itu teman, saudara atau siapa di dekat sebagai saksi atau sebagai penjagaan, bukannya apa-apa, menjaga hal-hal yang tidak baik. Dan hal ini di Kiai NU bisa dibilang alah apa tuh gitu loh, nggak perlu begitu. Ini hanya sebagai upaya penjagaan, karena kita nggak tahu niat orang itu bagaimana, atau bisa dibilang menjaga dari hal-hal untuk menjatuhkan nama lah, mempermalukan lah, seperti itu. Tuan rumah itu ya tuan rumah, tamu itu ya tamu. Tuan rumah dengan baik, tamu berperilaku baik, kan seperti itu harusnya. Ajaran Islam begitu kan. Kalau datang punya niat buruk, ya jelas itu bukan tamu sesungguhnya. Ini hanya memancing agar kita tuh berpikir waspada. Harusnya sesama muslim nggak usah pakai, nggak usah begitulah. Biasa saja gitu loh. Ini alam perpolitikan. Ya repotnya itu jika politik ini memakai atau menunggangi agama, jadi masalah. Tetap jadi masalah. Manusia itu tidak kuat membawa nafsu. Berbicara amar ma'ruf nahi munkar saja, amar ma'ruf bil ma'ruf, lalu begitu, bayangin saja. Bahkan cuma di mulut. Kayaknya yang bisa begitu itu nyata itu mungkin ya, mungkin hanya orang NU. Amar ma'ruf bil ma'ruf. Kalau soal lainnya ya wallahu alam. Sampai sini wassalam.